Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang limit tak hingga fungsi aljabar di pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 semester 1 bersama saya Bu Eringa. Nah, di dalam limit tak hingga fungsi aljabar, kita akan membahas dua subtopik, yaitu yang pertama, nilai limit fungsi rasional, yaitu bentuknya limit X mendekati tak hingga fx per gx. Lalu yang kedua, nilai limit fungsi irasional bentuk akar, yaitu limit X mendekati tak hingga akar fx dikurangi akar gx. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu subtopik saja, yaitu nilai limit fungsi rasional, yaitu bentuknya limit X mendekati tak hingga fx per gx. Nah, sekarang coba perhatikan. Fungsi rasional adalah fungsi perbandingan dari dua fungsi yang ditulis di sini saya simbolkan px, yaitu fx per gx. Jadi fungsi rasional itu perbandingan dari dua fungsi, yaitu perbandingan dari fungsi fx dibanding dengan fungsi gx. Nah, dengan fx dan gx sendiri merupakan fungsi polinomial. Nah, dulu kelas 11 kalian sudah belajar tentang fungsi polinomial. Nah, coba diingat-ingat lagi apa itu fungsi polinomial. Nah, limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx dapat diselesaikan dengan cara membagi peubah pangkat tertinggi. Nah, bagaimana contohnya? Coba kita perhatikan. Contoh berikut. Di sini contoh tipe 1, yaitu kita disuruh mencari nilai limit dari limit X mendekati tak hingga 1 per X adalah. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi. Apa itu substitusi? Yaitu dengan cara kita mensubstitusikan tak hingga ini ke dalam fungsinya, yaitu ketika fungsinya 1 per X, maka ini tinggal dimasukkan aja jadi 1 per tak hingga. Berapa 1 per tak hingga? 1 per tak hingga adalah 0. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah ketika kalian menemukan suatu bilangan lalu dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Di sini saya contohkan 2 per tak hingga, yaitu sama dengan 0. Berapapun bilangan yang ada di atas, ketika dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Jadi ibaratkan tak hingga itu bilangan yang sangat besar sekali. Sedangkan 2 ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan tak hingga. Ketika ada suatu bilangan, atau di sini saya simbolkan 2 ini sangat kecil sekali dibanding dengan tak hingga. Jadi suatu bilangan yang sangat kecil dibagi dengan tak hingga itu bilangan yang sangat besar sekali, maka hasilnya akan mendekati 0. Maka di sini 2 per tak hingga itu 0. Lalu di sini 2 per 0. 2 per 0 itu hasilnya mendekati tak hingga. Kalau tak hingga
dibagi 2, karena tak hingga ini bilangan yang sangat besar sekali, dibagi dengan 2 yaitu bilangan yang kecil, maka hasilnya tetap besar yaitu tak hingga. Nah, aturan ini hanya berlaku di topik limit saja. Tetapi ketika di luar limit bisa jadi ini tidak berlaku. Ini hanya berupa pendekatan. Jadi 2 per tak hingga ini hasilnya mendekati 0. 2 per 0 itu mendekati tak hingga. Tak hingga dibagi 2 yaitu mendekati tak hingga. Nah, lalu ada beberapa bentuk yang harus kalian tahu, yaitu bentuk tak tentu. Jadi bentuk-bentuk seperti ini itu tidak boleh dihasilkan di nilai limit. Jadi ketika kalian menemukan nilai limit yang bentuknya tak tentu, misalnya contoh di sini tak hingga per tak hingga min tak hingga, atau 0 kali tak hingga, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus mencari cara yang lain agar hasilnya tidak seperti itu. Begitu ya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, yaitu contoh tipe 2. Nah, nilai limit dari limit x mendekati tak hingga 4x plus 1 per 2x min 1 adalah, nah kita menggunakan cara dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi kuncinya dibagi pangkat tertinggi. Sebelum itu kita coba substitusikan dulu apakah dia ada hasilnya atau tidak. Kalau yang di tipe 1 tadi ketika disubstitusikan ternyata langsung ada hasilnya, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika disubstitusikan hasilnya itu tak tentu, baru kita gunakan aturan yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita pakai substitusi dulu. Jadi disubstitusikan, tak hingga ini dimasukkan ke sini. Jadi 4 dikali tak hingga ditambah 1 per 2 kali tak hingga dikurangi 1. 4 kali tak hingga pasti tak hingga. Lalu plus 1 per 2 kali tak hingga adalah tak hingga dikurangi 1. Jadi tak hingga ditambah 1, jadi tak hingga ini kan bilangan sangat besar. Bilangan sangat besar ditambah dengan satu angka, maka hasilnya akan tetap besar. Jadi hasilnya tak hingga. Kalau tak hingga dikurangi 1, tak hingga kan bilangan yang sangat besar sekali, dikurangi hanya bilangan yang sangat kecil yaitu 1. Jadi nggak ngefek, meskipun dikurangi sedikit aja itu tetap jadi besar. Nah, jadi hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, tak hingga per tak hingga itu termasuk bentuk tak tentu, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, ini membagi dengan pangkat yang tertinggi. Kita lihat di sini soalnya 4x plus 1 per 2x min 1. Kita lihat di pembilang pangkat tertingginya adalah x atau x pangkat 1. Di penyebut pangkat tertingginya juga x atau x pangkat 1 begitu ya. Karena pembilang dan penyebut mempunyai pangkat tertinggi yaitu x pangkat 1, maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi oleh x pangkat 1 gitu. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, jadi masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan x. 4x dibagi x ditambah 1 dibagi x per 2x dibagi x dikurangi 1 dibagi x. Nah, selanjutnya jadi seperti apa? Nah, ini 4x dibagi x menjadi 4, 1 per x tetap, lalu 2x dibagi x adalah 2, lalu 1 per x tetap. Selanjutnya kalau sudah seperti ini diapakan? Kalau sudah seperti ini, maka disubstitusikan, yaitu menjadi seperti ini. Jadi 4 ditambah tak hingganya ini
disubstitusikan ke dalam X. Jadi 1 per tak hingga per 2 dikurangi 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga sendiri berapa tadi hasilnya? Yaitu 0. Maka akan menjadi seperti ini. 4 ditambah 0 per 2 dikurangi 0. Maka hasilnya 4 per 2, yaitu 2. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka ini sudah diperbolehkan. Maka hasil akhirnya adalah 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke contoh tipe yang ketiga. Bagaimana contoh tipe yang ketiga? Ini nilai limit dari limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 1 per 2X kuadrat plus 2X plus 12 adalah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan apa bedanya dengan yang tipe yang kedua. Kalau tipe yang kedua tadi pangkat tertingginya di pembilang dan penyebut sama. Sedangkan di sini kalau kalian perhatikan soalnya, pangkat tertinggi di pembilang itu kan X pangkat 3. Lalu pangkat tertinggi di penyebut itu X pangkat 2. Jadi mereka nggak sama. Lebih besar yang ada di pembilang. Lalu bagaimana nanti hasilnya? Nah, kita coba hitung nanti ya. Sebelum itu, kita harus mensubstitusikan dulu apakah hasilnya tak tentu atau bukan. Nah, kita pakai cara substitusi. Nah, ini dimasukkan ke dalam X-nya, tak hingganya dimasukkan ke dalam X-nya menjadi 6 dikali tak hingga pangkat 3 plus 2 dikali tak hingga pangkat 2 dikurangi 1. Selanjutnya yang bawah per 2 dikali tak hingga pangkat 2 ditambah 2 dikali tak hingga plus 12. Nah, akan menjadi seperti ini. 6 kali tak hingga pangkat 3 menjadi tak hingga. 2 dikali tak hingga pangkat 2 menjadi tak hingga dikurangi 1. Yang bawah juga gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya tak hingga ditambah tak hingga pasti tak hingga. Lalu tak hingga dikurangi 1, maka hasilnya tetap tak hingga. Ini ya. Tak hingga ditambah tak hingga ditambah 12 tetap tak hingga. Maka kalau tak hingga per tak hingga hasilnya pasti tak tentu. Jadi bentuk ini tidak diperbolehkan ketika di limit. Nah, karena hasilnya tak tentu, maka kita menggunakan cara yaitu membagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, seperti yang kita singgung di awal tadi, kita lihat pangkat tertinggi yang ada di pembilang. Pangkat tertinggi yang ada di pembilang ini adalah X pangkat 3. Lalu pangkat tertinggi yang ada di penyebut di sini adalah X pangkat 2. Kita pakai yang tertinggi. Mana yang tertinggi antara X pangkat 3 dan X pangkat 2? Yang tertinggi adalah X pangkat 3. Maka kita pakai yang X pangkat 3. Nah, karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka pembilang dan penyebut sama-sama harus dibagi dengan X pangkat 3. Maka akan jadi seperti ini. Nah, jadi masing-masing bilangan dibagi dengan X pangkat 3. Seperti ini. Gitu ya. 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. 2X kuadrat dibagi X pangkat 3. Dikurangi 1 per X pangkat 3. Yang bawah juga gitu ya, menyesuaikan. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya seperti ini. 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya di sini 6. Lalu 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 hasilnya 2 per X. Ya kan, karena di sini pangkatnya kan tinggal dicoret aja, tinggal 1 di bawah, maka di sini 2 per X. Yang ini tetap. Lalu 2X kuadrat per X pangkat 3. Nah, maka masih sisa berapa X-nya? Masih sisa 1, tapi di bawah, maka jadi 2 per X. Ini juga 2X dibagi 2 per X pangkat 3 hasilnya 2 per X. Yang ini tetap. Lalu 2X kuadrat per X pangkat 3. Nah, maka masih sisa berapa X-nya? Masih sisa 1, tapi di bawah, maka jadi 2 per X. 2 per X. Ini juga
X pangkat 3. Maka ketika dicoret, X-nya masih sisa berapa? Masih sisa 2, tapi di bawah posisinya. Tuh, yang ini tetap. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, baru kita substitusikan tak hingganya. Gitu. Dimasukkan tak hingganya ke X-nya, maka menjadi 6 plus 2 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga pangkat 3 per 2 per tak hingga plus 2 per tak hingga kuadrat plus 12 per tak hingga pangkat 3. Selanjutnya dihitung. Nah, 2 per tak hingga jadi 0. 1 per tak hingga pangkat 3 jadi 0 juga. 2 per tak hingga jadi 0. Ini juga 0, ini juga 0. Nah, kalau kita hitung maka jadi 6 per 0. Nah, 6 per 0 ini berapa? 6 per 0 adalah tak hingga, yang sudah seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika ada bilangan dibagi dengan 0, lalu kita ini karena pembahasannya berada di limit, maka hasilnya mendekati tak hingga. Apakah hasil ini sudah selesai? Nah, tak hingga di sini adalah hasil akhirnya. Apakah boleh hasilnya tak hingga? Boleh, karena tak hingga itu bukan tak tentu. Tak tentu itu adalah bentuknya yang seperti ini, tak hingga per tak hingga min tak hingga, 0 kali tak hingga, itu bentuk tak tentu. Tetapi ketika hasilnya tak hingga saja, maka diperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, ini contoh tipe yang ketiga, ketika pangkat tertingginya berada di mana? Pangkat tertingginya berada di pembilang. Jadi pembilangnya itu pangkat tertingginya lebih besar daripada yang di penyebut. Hasilnya ternyata tak hingga. Begitu. Nah, kita sekarang ke contoh tipe yang keempat. Coba perhatikan. Nah, di sini nilai limit dari limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 2X min 1 per 2X pangkat 3 plus X 6X plus 12 adalah, nah, coba perhatikan di sini pangkat tertingginya. Kalau tadi diingat-ingat tipe yang pertama, kita hanya menggunakan substitusi langsung ketemu. Tipe yang kedua, itu ketika pangkat tertinggi pembilang sama penyebutnya sama. Tipe yang ketiga, ketika pembilangnya itu pangkat tertingginya lebih besar daripada penyebut. Nah, sekarang coba lihat tipe yang keempat. Tipe yang keempat di sini, lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Lalu penyebutnya 2X pangkat 3, ya kan? Pangkat X pangkat 3 yang tertinggi. Maka di sini pembilangnya pangkatnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ya, pangkat tertinggi pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi penyebut. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Kita coba lihat ya nanti di akhir. Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya? Karena sebelumnya kan contoh tipe yang ketiga kan pangkat tertinggi pembilangnya lebih besar daripada yang penyebut. Nah, sekarang kebalik. Jadi pangkat tertinggi pembilang ini ternyata lebih kecil daripada pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Nah, coba kita hitung terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita pakai substitusi dulu. Apakah nanti memang hasilnya tak tentu? Nah, kita substitusikan. Tak hingga kita masukkan ke dalam X-nya. Kita masukkan. Jadi, tak hingga pangkat 2 plus 2 dikali tak hingga min 1 per 2 dikali tak hingga pangkat 3 plus 6 dikali tak hingga plus 12. Nah, maka hasilnya di sini tak hingga ditambah tak hingga dikurangi 1. Maka hasilnya tak hingga, ya kan? Tak hingga ditambah tak hingga plus 12, maka hasilnya tak hingga juga. Maka tak hingga per tak hingga, maka tak tentu. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kita pakai
pembagian dengan pangkat yang tertinggi. Nah, tadi sudah kita amati kan ya. Jadi di sini pangkat tertinggi pembilang itu X pangkat 2, pangkat tertinggi penyebut itu X pangkat 3. Maka dibagi berapa? Pilih yang paling tinggi pangkatnya, maka kita bagi dengan X pangkat 3. Karena pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut adalah X pangkat 3, maka pembilang dan penyebut sama-sama harus dibagi dengan X pangkat 3. Kita pilih yang paling tinggi ya. Jadi menjadi seperti ini. Nah, masing-masing bilangan kita bagi dengan X pangkat 3. Ya, sama seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, ini X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3. Ketika dicoret, maka masih sisa X-nya 1, tapi di bawah, maka jadi 1 per X. Lalu 2X per X pangkat 3. Nah, ini dicoret sama bawahnya X-nya, maka sisa X kuadrat, tapi ada di bawah. Jadi 2 per X kuadrat. Yang ini tetap. Lalu yang ini 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, tinggal dicoret aja ya, maka X-nya hilang, maka tinggal 2. Selanjutnya 6X per X pangkat 3, ini juga dicoret. X-nya di atas 1, X-nya di bawah, ini ada 3 dicoret, maka tinggal 2 di bawah. Gitu, jadi 6 per X kuadrat plus 12 per X pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita substitusikan nilai tak hingganya ini ke dalam X. Nah, begini jadinya. Jadi 1 per tak hingga plus 2 per tak hingga kuadrat min 1 per tak hingga pangkat 3. Lalu yang bawahnya per 2 plus 6 per X pangkat 6 per tak hingga pangkat 2 plus 12 per tak hingga pangkat 3. Nah, semua bilangan ketika dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Maka jadi seperti ini. 0, ini kan 1 per tak hingga 0, 2 per tak hingga kuadrat 0 juga, 1 per tak hingga pangkat 3 0 gitu. 2-nya tetap, 6 per tak hingga kuadrat 0 juga, 12 per tak hingga pangkat 3 0. Maka ketika yang pembilangnya kita jumlahkan, 0 ditambah 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Yang bawah 2 ditambah 0 ditambah 0, 2. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Kayak gitu ya. Paham dari sini ya. Nah, ternyata ketika kita amati, ketika pangkat tertinggi pembilang ini lebih kecil daripada pangkat tertinggi penyebut, ternyata hasilnya 0. Nah, coba kita lihat kesimpulannya. Nah, berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, yaitu tipe 1 sampai tipe yang keempat, maka kita dapat menyimpulkan, yaitu yang pertama, jika pangkat tertinggi pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya nanti adalah sama dengan koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Lalu yang kedua, jika pangkat tertinggi pembilang itu lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Lalu, jika pangkat tertinggi pembilang itu kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya 0. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kalian ingin mengerjakan bentuk limit fungsi tak hingga, fungsi aljabar yang bentuknya fx per gx, yang perlu kalian lihat adalah pangkat tertinggi yang ada di pembilang dan pangkat tertinggi yang ada di penyebutnya. Jadi patokannya di situ.
Sebenarnya tidak perlu menghitung panjang lebar karena kita sudah mempunyai kesimpulan ini. Kecuali kalian belum tahu kesimpulan ini. Jadi kalian bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Tetapi ketika kalian sudah mengetahui kesimpulan akhir ini, kalian boleh menggunakan cara ini. Jadi nanti agar lebih cepat. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Coba kita lihat di slide setelah ini. Nah, ini catatan kita ya, kesimpulan yang tadi. Ketika pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka tinggal hasilnya yaitu koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Tetapi ketika pangkat tertinggi pembilang itu ternyata lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya tak hingga. Ketika pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya 0. Nah, coba kita praktekkan tanpa kita menggunakan langkah-langkah cara yang seperti contoh tadi, tapi kita langsung menggunakan kesimpulan ini. Misal, nah seperti ini. Limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat plus 4x min 1. Lalu di sini 2x pangkat 3 plus 8x plus 1. Nah, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Lalu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Nah, antara x pangkat 2 dan x pangkat 3, kita lihat, kita bandingkan. Maka lebih kecil mana? Maka pangkat tertinggi pembilang, ini kan x pangkat 2, itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebut kan x pangkat 3. Jadi pangkat tertinggi pembilang ini lebih kecil daripada pangkat tertinggi penyebut. Maka kita pakai yang mana? Nah, pakai yang ini, pakai yang ketiga. Jika pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah 0. Maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya ini sama dengan 0. Gitu. Jadi langsung bisa ketahuan, nggak harus dibagi pangkat tertinggi. Jadi kita lihat yang bagian atas ini yang tertinggi berapa? Oh, ternyata x pangkat 2. Yang bawah ini pangkat tertingginya berapa? Oh, ternyata x pangkat 3. Ternyata pembilangnya lebih kecil daripada penyebut pangkat tertingginya. Oh, berarti 0, kayak gitu. Jadi langsung bisa tahu hasilnya. Selanjutnya ini kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Nah, kita lihat pangkat tertingginya juga. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya pangkat yang paling tinggi mana? Oh, ternyata x pangkat 5. Lalu yang bawah penyebutnya pangkat tertingginya berapa? Oh, sama juga, x pangkat 5 juga. Karena pangkat tertinggi pembilang dan penyebut itu sama, nah, maka bagaimana? Nah, kita pakai yang pertama ini. Pembilang, pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Kalau sama, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Koefisien yang dimaksud yang mana? Koefisien itu adalah bilangan yang berada di depannya pangkat tertinggi itu. Misal di sini pangkat tertinggi pembilangnya adalah x pangkat 5, maka bilangan yang ada di depannya x pangkat 5 di sini berapa? 1, ya kan? Di sini di depannya x pangkat 5 ada bilangan 8. Maka tinggal hasilnya adalah 1/8. Begitu. Jadi kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi yang ada di pembilang ini x pangkat 5, pangkat tertinggi yang ada di penyebut juga x pangkat 5, maka tinggal kita tulis koefisiennya saja. Jadi 1/8 gitu. Ya. Itu untuk yang sama pangkat tertingginya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, ini juga
hampir sama contohnya, tetapi di sini tidak urut, nggak urut kayak ini, sama kayak ini kan juga nggak urut. Artinya pangkat tertingginya tidak selalu berada di depan, bisa jadi pangkat tertinggi itu ada di belakang. Kita lihat aja, jadi pangkat tertinggi dari yang pembilang, pangkat tertingginya berapa yang paling tinggi? Oh, di sini X pangkat 4 pangkat tertingginya. Lalu yang bawah kita lihat pangkat tertingginya berapa? Oh, X pangkat 3. Jadi kesimpulannya, pangkat tertinggi pembilang ternyata lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut. Kalau lebih besar berarti bagaimana? Kita lihat yang ini. Pangkat tertinggi pembilang ketika lebih besar dengan pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya tak hingga. Maka hasilnya ini berapa? Tak hingga. Gitu aja. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Kalau dia sama, maka jawabannya koefisiennya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, hasilnya tak hingga. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, hasilnya 0 gitu. Nah, coba kita ke contoh yang lebih lanjut ya. Nah, ini kalau ada akarnya bagaimana? Nah, kita lihat pangkat tertingginya juga. Kita lihat pembilangnya. Pembilang di sini pangkat tertingginya adalah 1, ya kan? X pangkat 1. Lalu di penyebutnya di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, ya kan? Tetapi dia berada di dalam akar. Ketika X kuadrat berada di dalam akar, ada kuadrat, ada akar, maka dia menjadi hilang kan? Kuadrat sama akarnya sama saja. Kita boleh menyebut bahwa pangkat tertinggi penyebut ini adalah X saja, bukan X kuadrat, karena di sini X kuadratnya masuk di dalam akar. Ketika dia keluar dari akar, maka dia menjadi X. Karena dia sama, pangkat tertingginya adalah sama, pangkat pembilangnya X, pangkat tertinggi penyebutnya juga X. Maka kalau sama, kita pakai yang ini, kesimpulan yang pertama. Ketika pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang per koefisien pangkat tertinggi penyebut. Jadi, koefisien pangkat tertinggi pembilangnya di sini adalah 1. Koefisien pangkat tertinggi penyebutnya adalah akar 9. Nah, begitu. Jadi 1 per akar 9. Jadi bukan 9-nya, tapi akar 9, karena di sini masuk ke dalam akar. Begitu. Maka menjadi 1 per 3 hasilnya. Itu. Pahamnya dari sini. Selanjutnya contoh yang selanjutnya. Nah, ini. Dia perkalian seperti setelah difaktorkan terus dikalikan gitu ya. Nah, seperti ini bisa dengan cara kalian jabarkan. Jadi dikalikan 1 per 1. Jadi loncat-loncat seperti biasanya, 3 kali 3, 3 kali min X kayak gitu, 4X kali 3 atau lalu 4X kali min X gitu, boleh. Jadi dijabarkan dulu, lalu baru diidentifikasi pangkat tertinggi pembilangnya berapa, pangkat tertinggi penyebutnya berapa. Baru nanti dilihat dia masuk ke dalam kesimpulan yang mana, yang pertama, kedua, apa ketiga, kayak gitu. Nah, tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kita hanya melihat yang ada variabel X-nya saja. Kita lihat yang ada variabel X-nya adalah ini, 4X sama min X. Di sini yang bawah X sama min X. Nah, kita kalikan saja yang punya X, yang sama-sama punya X, karena itu nanti akan menjadi pangkat tertinggi, pasti itu menjadi pangkat tertinggi. Jadi tinggal 4X dikali min X adalah min 4X kuadrat, ya kan? Yang ini X dikali min X itu menjadi min X kuadrat. Nah, pangkat tertinggi pembilang adalah X kuadrat, pangkat tertinggi penyebut juga X kuadrat. Maka kita bisa menggunakan kesimpulan yang pertama, yaitu pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Maka tinggal menuliskan koefisiennya saja.
Ketika di sini min 4x kuadrat, maka koefisiennya min 4. Nah, lalu yang bawah x dikali min x kan min x kuadrat, maka koefisiennya adalah min 1. Maka min 4 dibagi min 1 hasilnya 4. Seperti itu ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan. Untuk latihan soal nanti akan ada di modul. Jadi nanti saya bagikan di bagian halaman paling belakang di modul ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.